Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Yasmin Zayan dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jaya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Koperasi Karyawan Media Group dalam Meningkatkan SHU. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang masalah. Koperasi Karyawan Media Indonesia atau Kokarmindo yang awalnya hanya untuk karyawan media Indonesia atas keputusan manajemen perusahaan anggota Kokarmindo bukan saja untuk karyawan media Indonesia, tetapi juga untuk karyawan di bawah lingkup manajemen Media Group yang berkantor di lingkungan kantor Jalan Kedoya, Jakarta seperti Metro TV, Lampung Pos, Indikator, Yayasan Sukma. Pada akhirnya Koperasi Karyawan Media Indonesia Kokarmindo berubah menjadi Koperasi Karyawan Media Group. Dapat dilihat sisa hasil usaha atau SHU Kokarmindo dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami pergerakan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kokarmindo juga membagikan SHU kepada anggotanya yang diputuskan dalam rapat anggota tahunan atau RAT. Dalam menjalankan strategi operasional, yaitu ada dua pendapatan skema. Yang pertama adalah pendapatan internal. Pendapatan internal adalah pendapatan yang dilakukan dengan interaksi dengan anggota koperasi, diantaranya pemberian pinjaman, baik itu berupa pinjaman dalam bentuk kas maupun pinjaman atas pembelian barang dan penjualan barang ke anggota koperasi. Kedua yaitu pendapatan eksternal, pendapatan yang dilakukan dengan interaksi pihak ketiga, antara lain pendapatan margin dari bank atas pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi, pendapatan fee atas kegiatan dengan pihak luar, dan pendapatan atas penjualan ke unit perusahaan Media Group. Faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, yang pertama adalah jumlah anggota sekitar 1.200 orang di lingkungan kantor Media Group. Konektivitas dengan lingkungan kantor atas unit-unit Media Group maupun dengan pihak luar yang terbatas dan selektif. Dan ketiga adalah jumlah karyawan Kokarmindo yang berjumlah 5 orang di luar pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Dirasa sangat tidak memadai dengan strategi yang dijalankan untuk mendapatkan pendataan. Kebijakan yang dijalankan oleh pengurus Koperasi Kokarmindo adalah: pertama, kebijakan yang tertuang dalam rapat anggota tahunan atau RAT yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kebijakan dalam strategi operasional yang harus dijalankan oleh pengurus dan jajarannya maupun anggota, baik untuk mendapatkan pendapatan maupun pengeluaran biaya, harus sudah berlandaskan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, pengurus dan dewan pengawas dalam periode 3 bulanan akan mengadakan pertemuan untuk membahas atas jalannya operasional. Dalam hal ini sebagai kontrol oleh dewan pengawas dan sekaligus pembahasan atas suatu masalah dan kebijakan yang seharusnya dijalankan pengurus. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian dapat dirumuskan. Beberapa rumusan masalah ditinjau di dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana strategi pengembangan koperasi karyawan Media Group dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan. Kedua, faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh Koperasi Karyawan Media Group. Yang ketiga, kebijakan apa saja yang dilakukan pengurus koperasi dalam operasionalnya. Tujuan penelitiannya itu adalah: pertama, menganalisis strategi pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Media Group dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan dengan analisis SWOT.
Kedua, menganalisis faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan hambatan yang dihadapi koperasi karyawan media group dengan analisis SWOT. Dan yang ketiga adalah menganalisis kebijakan yang dilakukan pengurus koperasi dalam operasionalnya dengan menganalisis SWOT. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Pertama, koperasi. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 dan perubahannya atas nomor 17 tahun 2012, bab 1 pasal 1 ayat 1, koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta kegiatan ekonomi rakyat berdasarkan prinsip koperasi, yaitu kekerabatan. Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Faktor internal koperasi adalah fasilitas dan sumber daya yang ada di koperasi yang secara langsung mempengaruhi perkembangan kemajuan koperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan internal adalah pertama, organisasi, sumber daya manusia, unit bisnis, dan keuangan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal koperasi adalah faktor di luar organisasi koperasi yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pengembangan kemajuan koperasi. Faktor-faktor tersebut adalah ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, teknologi, dan persaingan. Kedua adalah strategi pengembangan. Strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut oleh perusahaan dan jenis atau menjadi jenis apa perusahaan ini. Perumusan strategi meliputi penentuan misi perusahaan, penentuan tujuan yang ingin dicapai, penyusunan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Pengembangan koperasi bisa diadakan dengan sejumlah strategi. Antara lain, yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Kedua adalah finansial atau keuangan dan modal. Ketiga, regulasi. Dan keempat adalah manajemen. Yang ketiga adalah sisa hasil usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan perubahannya Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 45 ayat 2 bahwa sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sesuai dengan usaha jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi dan tujuan pelatihan keperluan lain koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Keempat adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan koperasi. Yang pertama adalah faktor pendukung pengembangan koperasi, yaitu terbagi dua, antara lain adalah internal dan eksternal. Untuk faktor internal yaitu ada pertama partisipasi anggota, kedua solidaritas di antara anggota koperasi, ketiga pengelola koperasi, skala usaha, pengembangan modal, keenam ada keterampilan manajerial, jaringan pasar, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan perangkat teknologi, sistem manajemen, dan kinerja pengurus. Sedangkan faktor eksternalnya adalah sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan, iklim pendukung perkembangan koperasi, dicabutnya fasilitas tertentu oleh pemerintah, dan keempat adalah tingkat harga. Kelima adalah analisis SWOT. Analisis SWOT yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen,
dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, dan rekan di perusahaan lain. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, yaitu kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam kondisi saat ini. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang, opportunity, dan ancaman, threats, dengan faktor internal, kekuatan, strength, dan kelemahan, yaitu weakness. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah berupa penelitian lapangan atau field research berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan koperasi karyawan Media Group dalam meningkatkan SHU. Tempat dan waktu penelitian koperasi karyawan Media Group yaitu tahun 2022. Instrumen penelitiannya adalah daftar pertanyaan, wawancara, catatan lapangan. Sumber datanya berupa sekunder dan primer. Primer yaitu pengawas dan ketua karyawan dan manajer koperasi karyawan Media Group. Dan sekunder berupa data laporan keuangan dan perhitungan sisa hasil usaha koperasi karyawan Media Group atau Kokamindo tahun 2016 sampai 2020. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan dan wawancara. Teknik analisis yang saya gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data yang saya gunakan adalah teknik kredibilitas yang berupa perpanjang pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, kedua tes transferabilitas, tes dependabilitas, dan analisis SWOT. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pertama, analisis sumber data dan kebijakan internal. Dalam aktivitas pengoperasian dan berjalannya koperasi karyawan Media Group atau Kokamindo dan beberapa koperasi lainnya, sebagai pembanding atas kegiatan operasi kesehariannya, baik untuk mendapatkan pendapatan maupun kebijakan yang berlaku saat ini. Setelah diketahui berdasarkan hasil wawancara dan telah penulis terhadap beberapa pengurus koperasi, analisis diperoleh berdasarkan klasifikasi SWOT, yaitu hasilnya adalah: pertama, untuk strategi strength opportunities atau strategi yang mengutamakan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal, yaitu adalah anggota koperasi, aturan dan sistem operasional prosedur atau SOP, struktur organisasi, pengawasan koperasi, pelatihan dan pembinaan, perangkat kerja dan dukungan sistem komputer, peluang eksternal, dan perbankan maupun mitra lainnya yang dapat dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan. B. Strategi quickness opportunities, yaitu strategi yang meminimalkan kegiatan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal untuk memperbaiki kondisi internal, yaitu adanya kehadiran pengurus, modal yang terbatas, kurangnya kesadaran dalam beranggota, rawan kredit macet, tidak didukung dengan sistem komputer, dan kekuatan eksternal. C. Strategi strength threats, dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi tantangan yang ada, yaitu pertama dengan memanfaatkan kekuatan internal itu sendiri, di mana dengan memanfaatkan modal yang dimiliki dan anggota sebagai konsumen utamanya. Kedua, dengan memanfaatkan kekuatan eksternal di mana dapat sebagai pemasok atas kebutuhan kantor kepada perusahaan induk, dan juga dapat memanfaatkan perbankan
untuk peminjaman modal atas kekurangan dana yang dimiliki koperasi. Yang penting dapat dikalkulasi agar tidak jadi kerugian terhadap koperasi. Keempat adalah strategi weakness threats, yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan internal untuk dapat bertahan dalam menghadapi tantangan. Itu hanya memperkecil resiko terhadap persaingan, baik dengan ketersediaan modal maupun partisipasi dan kepedulian anggota, dan juga tetap memanfaatkan kekuatan eksternal seperti kantor pusat dan perbankan. Analisis strategi pengembangan usaha yang telah ada. Pertama, dalam mendapatkan pendapatan koperasi, karyawan harus menjalankan strategi kekuatan internal dan kekuatan eksternal, di mana kekuatan internal adalah dengan memanfaatkan potensi anggota sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan kedua belah pihak, seperti memberikan fasilitas pinjaman, di mana atas setiap pinjaman kepada anggota, koperasi mendapatkan timbal balik atas bunga atas pinjaman yang dilakukan, memberikan kebutuhan dasar yang banyak diminati oleh anggota dengan berbagai pilihan, karena anggota sangat potensial menjadi sumber pendapatan. Sedangkan eksternalnya ialah dengan bekerjasama dengan beragam pilihan, karena anggota sangat potensial menjadi sumber pendapatan. Sedangkan eksternalnya ialah dengan bekerjasama dengan pihak lain, baik itu dengan perusahaan di mana koperasi itu berada, maupun dengan pihak lain seperti perbankan atau pihak lainnya yang dapat saling menguntungkan. Faktor kekuatan dan kelemahan internal. Dari sisi kekuatan maupun kelemahan internal dalam pengelolaan untuk mendapatkan dan meningkatkan sisa hasil usaha atau SHU, yaitu kekuatannya ialah adanya interaksi atau komunikasi yang baik dan terjadwal di antara pengurus dan pengawas maupun karyawan. Lalu pembinaan dan pelatihan baik pengurus dan karyawan untuk memperluas wawasan tentang koperasi, prasarana yang telah didukung oleh sistem komputer. Sedangkan kelemahannya ialah belum banyak memanfaatkan perusahaan induk sebagai potensi dalam menambah pendapatan. Analisa pengambilan kebijakan oleh pengurus koperasi, yaitu pertama, kebijakan merupakan salah satu pedoman yang dilakukan oleh pengurus dalam mengambil keputusan. Pengambil kebijakan tersebut tidak lepas dari strategi yang sudah dicanangkan dan perangkat-perangkat lainnya. Dalam menjalankan aktivitas operasional berdasar atas rencana yang sudah dicanangkan dan diamanatkan dalam rapat anggota tahunan dan aturan yang telah ada, maupun disesuaikan dengan keadaan operasional, baik untuk mendapatkan pendapatan juga untuk pengeluaran atau biaya. Kesimpulannya yaitu, pertama, sumber pendapatan koperasi didapatkan dengan dua strategi, yaitu strategi pertama, mendapatkan pendapatan dilakukan kepada anggota seperti pemberian pinjaman, dan strategi kedua, mendapatkan pendapatan dari pihak luar seperti bekerja sama dengan pihak perusahaan di mana koperasi berada maupun dengan pihak lainnya. Yang kedua, operasional dan kebijakan yang diambil pengurus berdasarkan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan melalui rapat anggota tahunan atau RAT, dan juga memperkuat aturan atau sistem operasional prosedur atau SOP. Ketiga, aturan atas hak dan kewajiban anggota, terutama atas syarat-syarat pemberian pinjaman maupun cara pengembaliannya, harus dapat diperhatikan, khusus karena dengan aturan yang tidak jelas dapat mengakibatkan kerugian kepada koperasi, mungkin juga pihak perbankan apabila pinjaman itu melalui perbankan. Keempat, pengurus dalam menjalankan operasional kesehariannya masih tidak dapat fokus atas operasional sehari-hari, karena selain menjadi pengurus, mereka juga masih
aktif menjadi karyawan di perusahaan induk. Hal ini menjadi hambatan kemajuan koperasi itu sendiri. Saran yang saya berikan adalah perusahaan induk memiliki posisi yang strategis yang potensial untuk menambahkan pendapatan bagi koperasi apabila koperasi dapat memanfaatkannya. Dikarenakan perusahaan induk membutuhkan banyak hal sehingga koperasi dapat menjadi mitra atau pemasok atas keperluan yang dibutuhkan perusahaan induk. Kedua, sebaiknya ada pengaturan yang jelas terhadap jajaran pengurus koperasi dalam kehadiran sehari-harinya di koperasi. Karena penguruslah yang mengambil keputusan operasional, sedangkan karyawan hanya melaksanakan sesuai keputusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.